Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadi Islami dengan NIM 13211113310. Saya berasal dari A1. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem respirasi. Respirasi merupakan suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Manusia bernafas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Macam-macam pernafasan. Berdasarkan organ yang terlibat dalam inspirasi dan ekspirasi, maka mekanisme pernafasan dibedakan ada dua macam, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada dan pernafasan perut terjadi secara bersamaan. Pernafasan dada. Pernafasan dada adalah pernafasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk muskus interkostalis. Dengan mekanismenya dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, inspirasi, yaitu di mana otot antar tulang rusuk luar berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat, maka rongga dada membesar sehingga tekanan udara di rongga dada mengecil, lalu udara dari luar dapat masuk. Untuk ekspirasi adalah otot antar tulang rusuk relaksasi sehingga tulang rusuk kembali ke posisi semula, lalu rongga dada mengecil sehingga tekanan udara di rongga dada membesar. Alhasil udara dari dalam keluar. Pernafasan perut. Pernafasan perut merupakan pernafasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Adapun fasenya yang pertama ada fase inspirasi, yaitu otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma mendatar, lalu rongga dada membesar dan terjadi tekanan menjadi kecil sehingga udara dapat masuk. Yang kedua, fase ekspirasi di mana otot diafragma terelaksasi yang mengakibatkan diafragma kembali ke posisi semula sehingga rongga dada mengecil dan tekanan menjadi lebih besar sehingga udara keluar dari paru-paru. Berikut adalah gambaran inspirasi di mana udara masuk, maka tulang rusuk bergerak naik, paru-paru membesar, diafragma bergerak turun. Lalu yang kedua ini adalah gambaran ekspirasi di mana udara keluar, maka tulang rusuk bergerak turun, paru-paru mengecil, dan diafragma bergerak naik. Adapun volume udara pernafasan, pertama volume tidal, yaitu volume udara pernafasan biasa, di mana berisi sekitar 500 cc. Kemudian ada volume cadangan inspirasi atau inspiratory reverse volume atau udara komplementer, yaitu volume udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal setelah inspirasi biasa, di mana terdapat 1.500 cc. Lalu ada volume cadangan ekspirasi, expiratory reserve volume atau udara suplementer, yaitu volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah ekspirasi biasa, di mana terdapat 1.500 cc. Lalu ada volume residu, yaitu volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah ekspirasi maksimal, sebenarnya sekitar 1.000 cc. Lalu ada kapasitas vital paru-paru, yaitu volume udara yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi semaksimal mungkin sekitar 3.500 cc. Dan yang terakhir ada volume total paru-paru, yaitu volume udara yang dapat ditampung paru-paru semaksimal mungkin, yaitu sekitar 4.500 cc. Frekuensi pernafasan. Dalam keadaan normal, kita dapat bernafas sekitar 16-24 kali per menit.
Frekuensi pernafasan dipengaruhi oleh yang pertama jenis kelamin, yang kedua usia, yang ketiga suhu tubuh, yang keempat posisi tubuh, yang kelima aktivitas tubuh. Nah, berikut adalah organ-organ respirasi. Yang pertama ada rongga hidung, dibatasi oleh tulang rawan sehingga mampu melakukan gerakan elastis, dan mekanisme ini berhubungan dengan pelindungan alat tubuh serta memudahkan jalannya udara keluar masuk. Udara pernafasan masuk melalui lubang hidung menuju rongga hidung yang dilengkapi dengan silia dan selaput lendir yang berguna untuk menyaring debu, melekatnya kotoran ke dalam hidung, mengatur udara pernafasan maupun menyelidiki adanya bau udara. Rongga hidung berhubungan dengan tulang dahi, kelenjar air mata, telinga, bagian tengah, dan rongga mulut. Itulah sebabnya kita dapat pula bernapas melalui mulut. Rongga mulut. Mulut merupakan organ pernafasan sekunder selain hidung. Dalam kondisi normal, udara akan masuk ke dalam tubuh melalui hidung, namun pada saat tertentu, seperti hidung tersumbat, mulut dapat menghentikan apabila dibutuhkan. Jalur udara yang dimulai dari mulut jauh lebih pendek jika dibandingkan jalur udara yang dimulai dari hidung. Saluran udara yang pendek ini juga memiliki satu kelebihan, yaitu volume udara yang diterima lebih besar jika dibandingkan melalui hidung. Selain itu, udara akan lebih cepat sampai ke paru-paru. Faring. Faring merupakan rongga pertigaan ke arah saluran pencernaan atau esofagus, saluran pernafasan atau batang tenggorokan, dan saluran ke rongga hidung. Pada peristiwa tersedak saat makan sambil berbicara, terjadi gerakan refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran nafas. Mekanisme menelan dan bernafas telah diatur sedemikian rupa dengan katup epiglotis dan gerakan laring ke atas waktu menelan sehingga saluran ke rongga hidung tertutup rapat. Laring. Pada bagian laring terdapat glotis dan epiglotis yang terdiri atas tulang rawan yang akan bergerak ke atas sehingga menutup saluran nafas pada saat menelan makanan. Dalam laring terdapat selaput suara yang ketegangannya diatur oleh serabut otot sehingga dapat menghasilkan tinggi rendahnya nada suara yang diperlukan. Keras lemahnya suara ditentukan oleh aliran udara yang melewati selaput suara. Trakea. Trakea terdiri atas 3 lapis sel, yaitu lapisan epitel bersih dan berlendir, lapisan tulang rawan dengan usus polosnya, lapisan terluar yang terdiri dari jaringan pengikat. Trakea memanjang dari leher sampai tulang dada. Bagian ini dapat bergerak elastis mendorong udara ke bagian paru-paru. Di bagian dada, trakea akan bercabang dua menjadi bronki. Tempat bercabangnya disebut bifurcatio-trakea atau karina. Berikut adalah anatomi organ respirasi pada paru-paru. Yang pertama ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea dan akan bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Pada bagian sebelah kiri bercabang 2 dan sebelah kanan bercabang 3. Paru-paru kiri ukurannya lebih kecil daripada paru-paru kanan. Bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang halus dari bronki atau bronkus. Dinding bronkiolus tipis, tidak bertulang rawan maupun bersilia. Bronkiolus akan bercabang banyak dan berakhir membentuk suatu kantung yang disebut alveolus. Alveolus merupakan gelembung-gelembung halus yang diselubungi oleh pembuluh darah kapiler. Alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida melalui difusi. Dinding alveolus sangat elastis dan dilapisi dengan membran tipis. Hal ini untuk memudahkan proses difusi gas ke dan dari kapiler. Paru-paru. Jumlahnya 22 yang terletak di rongga dada. Paru-paru tersusun dari kumpulan alveolus yang dibungkus selaput yang disebut pleura. Selaput sebelah dalam
dalam disebut pleura visceralis atau pleura paru-paru, selaput sebelah kiri luar, selaput sebelah luar disebut pleura parietalis atau pleura dinding rongga dada. Proses pernapasan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada ventilasi, yaitu oksigen atau udara luar ke alveolus. Kemudian ada difusi, yaitu alveolus menuju kapiler paru-paru. Yang ketiga ada perfusi, yaitu aliran darah pada kapiler paru-paru. Dan yang terakhir ada transportasi, yaitu transport oksigen kapiler paru ke sel dan juga transport karbon dioksida sel kepada kapiler paru. Sekian dari penjelasan mengenai anatomi, fisiologi, sistem respirasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.